Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sudah tidak asing bagi kita ketika mendengar kata organisasi dan manajemen. Memangnya apa itu? Di sini saya akan membahas itu semua. Organisasi adalah sekelompok orang-orang yang memiliki visi yang sama dan bertujuan untuk mewujudkan visi itu. Tujuan setiap organisasi tentunya berbeda-beda. Memangnya apa saja tujuannya? Yang pertama adalah organisasi profit. Organisasi ini bertujuan untuk menghasilkan profit sebanyak-banyaknya dengan menjual produk atau jasa mereka. Yang kedua, organisasi non-profit. Organisasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan dan jasa kepada instansi publik atau pribadi seperti sekolah dan rumah sakit. Tiga, organisasi saling menguntungkan. Artinya, organisasi ini menyediakan keuntungan bagi membernya, seperti klub, koperasi, dan serikat pekerja. Jika ada organisasi, tentunya ada manajer, yaitu orang-orang yang mengatur dan mengelola seluruh aktivitas yang ada di organisasi. Manajer juga ada tingkatannya. Yang pertama adalah top managers. Mereka adalah orang yang membuat keputusan besar yang berefek untuk rencana dan tujuan organisasi. Kerap dipanggil dengan sebutan CEO atau Chief Executive Officer. Kedua adalah middle managers. Mereka adalah orang yang mengatur anggota-anggota di bawah top managers. Kerap disebut dengan sebutan supervisor atau project leader. Ketiga adalah first line manager, yaitu orang yang langsung membawahi para pekerja karyawan. Keempat adalah non-managerial employee atau karyawan biasa. Sentralisasi berarti sistem organisasi menaruh kekuasaan dan kekuatan untuk memimpin di satu pihak yaitu top managers. Sedangkan desentralisasi berarti sistem organisasi membagi kekuasaan dan kekuatan ke manajer-manajer di bawah top manager, yaitu middle manager dan first line manager untuk mengemban tugas kepemimpinan. Menjadi manajer tentunya harus punya skill. Skill apa? Manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah kegiatan yang melibatkan tahapan-tahapan, yaitu planning, decision making, organizing, leading, dan controlling untuk mencapai tujuan sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Efektif berarti pekerjaan dan pemikiran yang dilakukan mampu mencapai tujuan organisasi, sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan sumber daya dan usaha yang seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang maksimal. Jadi, apa maksud dari tahapan-tahapan tadi? Ayo, kita bahas satu persatu. Pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan bagaimana rencana ke depannya untuk sebuah organisasi. Ada dua jenis planning. Yang pertama adalah formal planning, yaitu rencana yang memiliki jangka waktu dan tertulis yang dibagikan kepada seluruh member organisasi, seperti KPI, SKP, dan program kerja. Yang kedua adalah informal planning, yaitu rencana yang tidak tertulis dan biasanya tidak dibagikan kepada member lain. Contohnya, pengumpulan karyawan. Kenapa harus melakukan planning? Apa alasannya? Pertama, planning memberikan arah agar tahu kemana kita pergi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, planning mengurangi dampak perubahan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi dan membuat respon tindakan yang sesuai. Ketiga, meminimalkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan menetapkan aktivitas kerja yang teratur agar tak buang-buang waktu dan sumber daya. Keempat, yaitu menetapkan standar yang dipakai untuk bisa membandingkan performa kerja dengan tujuan yang akan dicapai. Contohnya, bisakah tujuan tercapai jika performa kerjanya seperti ini? Lanjut, dalam sebuah planning, terdapat objektif yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah spesifik, seperti kenapa harus mencapai tujuan itu, siapa saja yang akan terlibat, apa yang ingin dicapai. Kedua adalah measurable, berapa banyak sumber daya yang akan dipakai, berapa banyak produk yang akan dijual. Ketiga adalah achievable, apakah tujuannya realistik, dengan cara apa tujuan yang akan dicapai. Keempat adalah relevan, apakah tujuannya sesuai dengan kebutuhan kita, apakah ini waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Kelima adalah time bound, kapan batas waktunya. Contoh planning yang sesuai dengan semua objektif tadi adalah kita harus menjual 1000 mobil di akhir tahun ini. Selanjutnya ada berbagai tipe-tipe planning. Yang pertama adalah strategi plan, mengatur posisi organisasi dan tujuan jangka panjang. Operational plan, mengatur operasional organisasi jangka pendek. Long term plan, rencana jangka panjang 3 tahun lebih. Medium term plan, rencana jangka menengah 1-3 tahun. Short term plan, rencana jangka pendek kurang dari setahun. Directional plan,
fleksibel dan umum, specific plan, spesifik dan merujuk. Single use plan, rencana sekali pakai, standing plan, rencana yang dilakukan berulang kali. Yang kedua adalah organizing atau mengatur, yaitu proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya sebuah organisasi seperti manusia, sarana, dan tugas-tugasnya. Di tahap inilah struktur organisasi akan dibentuk. Organizing juga mengarah pada decision making, yaitu menentukan apakah langkah terbaik untuk mencapai tujuan itu. Contohnya, jika perusahaan mengalami penurunan pendapat akibat kalah saing, apa yang harus dilakukan? Efisiensi biaya atau membuat inovasi baru? Organizing menentukan peran-peran yang akan diemban oleh anggota dalam struktur organisasi. Ini disebut sebagai job specialization, yaitu pemecahan tugas organisasi menjadi bagian-bagian kecil dan diberikan kepada anggota-anggotanya berdasarkan bidangnya. Ada 5 alternatif job specialization. Yang pertama adalah job rotation, yaitu rotasi pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kedua, job enlargement, yaitu meningkatkan jumlah pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketiga, yaitu job enrichment, yaitu meningkatkan jumlah pekerja dan mengontrol pekerja atas pekerjaannya. Keempat adalah job characteristic approach, yaitu menyesuaikan lingkungan dan cara kerja berdasarkan preferensi pekerja agar produktivitas meningkat. Dan yang terakhir yaitu work teams. Grup kerja diperbolehkan mendesain sistem kerja mereka untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, untuk membantu suatu pekerjaan, ada yang namanya departmentalization. Apa itu? Yaitu proses yang mengelompokkan anggota-anggota berdasarkan bidang kerjanya. Apa fungsinya? Menyatukan satu bidang yang memiliki aktivitas yang sama dan memisahnya dengan bidang yang memiliki aktivitas berbeda agar tidak bertabrakan dan mudah untuk berkolaborasi. Berkaitan dengan hal itu, organisasi memiliki dua jenis struktur, yaitu flat organization, organisasi yang memiliki sedikit departemen dan mengarah ke moral dan produktivitas pekerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tall organization, yaitu memiliki banyak divisi dan biasanya membutuhkan manajer yang banyak. Adanya departemen dan divisi diperlukan koordinasi agar aktivitas setiap departemen bisa terhubung dengan departemen lain di suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tetap tercapai walaupun setiap departemen memiliki tugas yang berbeda. Ini dinamakan interpendensi, yaitu dua pihak saling bergantung untuk mencapai tujuan, di mana hasil kerja departemen lain menjadi input kerja untuk departemen lainnya. Yang ketiga adalah leading atau memimpin, yaitu proses mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota organisasi agar bisa bergerak bekerja sama mencapai tujuan. Leading merupakan tahapan yang paling hidup, butuh kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang kuat yang mampu menggerakkan dan menyatukan semua orang di organisasi. Sikap yang paling penting untuk menjadi seorang yang memimpin adalah empati, yaitu peka terhadap perasaan orang lain dan mampu ikut merasakannya juga. Mendengarkan feedback karyawan dan mampu membuat karyawan merasa dihargai adalah salah satu wujud sikap empati yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar produktivitas karyawan meningkat. Dampaknya tak hanya pada karyawan saja, tapi juga keuntungan organisasi. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat juga harus menjadi skill yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Respon cepat terhadap suatu perubahan adalah salah satu kunci organisasi bisa bertahan dan berkembang mengikuti zaman. Seorang pemimpin juga harus memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh aktivitas karyawan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah controlling, yaitu proses menilai, memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa kegiatan organisasi berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan. Controlling bisa dibilang sebagai sistem pengaman untuk memastikan tahapan-tahapan yang sebelumnya berjalan efektif, membandingkan dan mengukur kinerja, dan mengambil langkah korektif. Contohnya, penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Apa solusi yang tepat dan efektif untuk masalah ini? Controlling memastikan organisasi untuk inovasi secara berkelanjutan dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Mengidentifikasi masalah sejak dini untuk mengurangi resiko yang diterima. So, sudah tahu kan apa itu organisasi dan manajemen? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.